Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, kami di sini akan menjelaskan 5 soal terkait Mateko Bisnis. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ivaldi. Saya Kamila Putri. Saya Nashwa Alivia Azara. Saya Imran Fatah. Saya Muhammad Hairat Kristanto. Baik, selamat menyaksikan Ibu. Terima kasih. Sebuah perusahaan roti memproduksi dua jenis produk, yaitu roti tawar yang kita tandai sebagai variabel X dan roti manis sebagai Y. Fungsi profit perusahaan dinyatakan sebagai berikut. Yang kalian bisa lihat sendiri. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Berapa nilai X dan Y yang memaksimalkan profit? X dan Y-nya berapa? Pertama-tama kita cari dulu turunan parsial pertamanya. Untuk masing-masing variabel. Kita mulai dari X dulu. Turunin yang X-nya aja. Jadi minus 4X plus 4 plus Y. Dan yang kedua itu yang Y-nya. Kita turunin jadi minus 6Y plus 6 plus X. Kita jadiin dulu persamaan secara umum, yaitu Y sama dengan minus 4 kita pindahin ke kanan 4X plus 4. Yang Y-nya juga sama, berarti kita pindahin jadi X 6Y plus 6 sama 1 sama 2. Setelah itu kita selesaikan dulu sistem persamaannya. Yang dimana kita tuh udah dapet 4X plus 4 untuk nilai Y-nya. Dan kita masukkan ke rumus yang di sini aja. Jadi kita masukin jadi minus 6Y plus X sama dengan minus 6. Minus 6 kali 4X plus 4 dari Y tersebut terus sama dengan minus 6. Kita kali pelangi jadi minus 24X minus plus 24, sorry. Plus X sama dengan minus 6. Kita dapat nilai minus 23X sama dengan minus 30 yang kita pindahin ke sini. Dan X-nya kita dapat jadi 30 per 23. Atau kita bisa jadiin desimal yaitu 1,3. Setelah kita dapat nilai X-nya, kita lanjut ke hitung yang Y-nya. Untuk Y kita tinggal masukin aja nilainya 30 per 23 plus 4. Y-nya kita kali 120 per 23 plus 4. Kita samain dulu penyebutnya 23 yang dimana ini 120, yang ini tuh 92. Oh minus. Kok pas mudah. Nah, setelah kita hitung kita dapat untuk yang Y-nya 28 per 23. Yang dimana itu hasil desimalnya adalah 1,217. Tapi kita bulatin aja jadi 1,22. Setelah itu kita melakukan uji coba D. Second derivative test namanya. Dan rumusnya itu adalah D sama dengan A kali C minus B kuadrat. Untuk nilai A itu merupakan turunan terhadap nilai X. Yang dimana kalau kita lihat dari sini, nilai X itu adalah minus 4. Untuk yang C itu adalah turunan terhadap Y. Kalau kita lihat dari sini itu, nilainya adalah minus 6. Yang terakhir yang B itu adalah turunan silang antara keduanya. Yang kita bisa lihat, kalau turunan keduanya itu adalah 1. Setelah kita dapetin semua variabelnya, kita masukin ke rumus D. D sama dengan minus 4 kali minus 6 kurang 1 kuadrat. Yang dimana hasilnya itu adalah 23. Dan ini merupakan titik maksimum karena memenuhi syarat bahwa D-nya itu lebih dari 0
dan C-nya itu adalah kurang dari 0. Dan yang terakhir itu adalah nilai maksimum profitnya. Kita tinggal masukin nilai-nilai yang ada ke fungsi profit perusahaan yang disoal. Kita tulis ulang aja. Tiga puluh per 23 kuadrat minus 38 per 3 kuadrat 4 per 23 6 per 23 plus 30 per 23 kali 28 per 23 minus 10. Setelah kita jumlahin semuanya itu kita mendapat hasil 1978 per 579. Dan sama-sama kita bisa kecilin dibagi 23 masing-masing. Jadi minus 86 per 23. Dan yang dimana itu hasilnya adalah minus 3,739. Mungkin sekian untuk nomor 1, dilanjut dengan nomor 2. Sekarang saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu optimasi tanpa syarat, minimasi biaya total. Jadi langsung aja kita bikin persamaannya. Ini ada TC X Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 2Y kuadrat min 6X dikurang 8Y ditambah XY plus 50. Oke. Yang pertama di sini X-nya yaitu jumlah paket. Kemudian Y-nya di sini yaitu jumlah paket premium. Nah, di sini kita akan menentukan nilai X dan Y yang meminimalkan biaya total, kemudian verifikasi bahwa titik tersebut adalah minimum dengan uji turun yang kedua, dan hitung nilai biaya minimumnya. Oke, kita langsung aja mencari pertamanya. Turunan parsial pertama. Nah, ini terhadap X yaitu do TC per do X sama dengan 6X plus Y min 6. Kelihatan nggak? Maaf kalau nggak kelihatan. Kemudian kita cari yang terhadap Y yaitu do TC per do Y sama dengan 4Y ditambah X min 8. Min 8. Oke. Kemudian kita mencari titik optimum yaitu do TC per do X sama dengan 0. Nih, sama dengan 0. Kemudian kita cari ini tuh kita cari terhadap X dulu, yaitu dari sini 6X. Sebentar. Nah, kemudian kita cari buat 6X yaitu 6X tambah Y min 6 sama dengan 0. Jadi di sini kita nolkan dulu, terus 6X ditambah Y sama dengan 6. Ini pindah ruas,
kasih, ini persona 1.
Nah, kalau mic-nya tadi mati, jadi dari sini tuh kita uji turunan dulu, uji D, kemudian di sini ada turunan keduanya dari fxx yaitu 6, fyy 4, terus fxy sama dengan 1. Kemudian kita hitung determinan Hessiannya dulu. Di sini ada dfx fyy dikali, terus ini min fxy dikuadratkan. Kemudian ini 6 dan sini 4, 1. Ini hasilnya 23 dan ini determinannya besar dari 0, kemudian fxx besar dari 6 sama besar dari 0 juga, jadi titiknya minimum. Kesimpulannya uji D yaitu 16/23, 42/23 merupakan titik minimum. Oke, sekarang kita lanjut ke sekarang kita baru menghitung. Kita hitung biaya minimum. Kita substitusi dulu ke fungsi biaya. Di sini fungsi biayanya yaitu TC sama dengan 3/16/23 pangkat 2 ditambah 2/42/23 pangkat 2 dikurang 6 per 6 dalam kurung 16/23. Oke, 8 42/23 tambah 16/23 dikali 42/23 tambah 50. Nah, jadi hasilnya dari sini, hasil dari ini yaitu 768 ditambah 3528 dikurang 2208 dikurang 7728 ditambah 672 ditambah 26450. Maaf Ibu kalau misalnya ada salah hitung. Terus lanjut di sini di sini kita bagi 526 yang mana hasilnya yaitu 21482 per 529 sama dengan 40,61. Nah, jadi di sini lagi kita bikin Nah, pokoknya di sini tuh ada X-nya sama dengan 16/23 tadi. Desimalin 0,699. Kemudian yang Y 42/23 desimalin jadi 1,826. Kemudian kita uji turunan kedua. D23 fxx minimum, kemudian biaya TC min itu. Jadi pokoknya di sini tuh biaya minimum yang kita dapetin yaitu TC minimum yaitu 40,61 dari hasil persamaan yang ini. Udah kita jumlahin lagi, terus kita bagi lagi gitu. Pokoknya di sini tuh kita udah mendapatkan hasilnya sesuai dengan jalannya dari awal. Kalau misalnya ada kesalahan sedikit, mohon maaf ya Ibu gitu. Baik, terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut turunkan ke lambda yang dimana hasilnya 4x plus 2y dikurangi 40 sama dengan 0. Ini kita masukkan ke persamaan ketiga. Nah, udah gitu kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Y plus 2 lambda sama dengan 0. Terus X plus 4 lambda sama dengan 0. Terus ini kita kali 2, ini kita kali 1. Yang dimana hasilnya 2Y plus
4 lambda sama dengan 0. Ini jadi X plus 4 lambda sama dengan 0. Nah, ini kita eliminasi. Dapatnya jadi 2Y min X sama dengan 2. Nah, ini kita bisa pindah ruas. 2Y min 2 sama dengan X. Nah, ini jadi persamaan 4. Oke. Lanjut ke sini. Persamaan 4. Lalu kita masukin ke rumus 4X plus 2Y min 40. Tadi kan kita udah ketemu nih X-nya 2Y min 2. Jadi kita masukin tadi tuh berapa? 4X. 4X plus 2Y min 40. Nah, 4 dalam kurung 2Y min 2 ditambah 2Y sama dengan 40. Yang dimana hasilnya adalah ini jadi 8Y min 8 ditambah 2Y sama dengan 40. Oke. Ini jadi 10Y min 8 sama dengan 40. Terus pindah ruas 10Y. 40 kurang 8 itu 10Y 40 kurangi 8 tambah 8 jadi 48 dibagi 10 hasilnya ya sama dengan 4,8. Set selesai. Terus kita masukin ke persamaan yang ini. Oke, langsung aja. 2 dikali 4,8 dikurangi 2 sama dengan X. Oke, jadi ini hasilnya jadi 2 kali 4,8 itu 9,6 kurangi 2 sama dengan X. Terus 9 kurangi 6 9,6 kurangi 2 jadi 7,6 X. Nah, udah gitu kita kaliin X dan Y-nya. Berarti X-nya kan tadi kita udah dapat 7,6 dikalikan dengan Y yaitu 4,8. Hasilnya adalah 36,48. Oke. Di sini ada fungsi biaya produksi yaitu TC sama dengan 2L kuadrat plus ditambah 3K kuadrat. Lalu di sini diketahui juga ada fungsi kendalanya. QLK sama dengan L tambah 2K sama dengan 120. Jadi di sini kita udah dikasih tahu ada dua fungsi. Yang ini itu L itu adalah jumlah tenaga kerja dan K itu adalah jumlah mesin. Sedangkan untuk 120 itu adalah Q-nya atau yang diproduksi. Lalu di sini kita harus menggunakan metode Lagrange. Kita gunakan metode Lagrange untuk menentukan kombinasi. Nah, kalau misalkan ada soal kombinasi ini, maka kita harus mencari dua nilai dari L sama K. Di sini aku mau pakai cara cepat, yaitu kita pertama cari salah satu nilainya dulu, lalu kita akan substitusikan salah satu nilainya itu ke dalam fungsi biayanya atau fungsi yang diketahui. Di sini karena sudah jelas, aku mau pakai cari nilai L. Cari nilai L. Di sini kita bisa ubah jadi L sama dengan 120
min 2K. Karena plus 2K-nya itu pindah ke kanan. Kita stop dulu sampai sini. Kita udah nemuin kalau ada persamaan L. Nah, selanjutnya aku pengen substitusiin ini ke dalam substitusi ke fungsi biaya, yaitu yang TC. Di sini fungsinya itu adalah TC sama dengan 2L kuadrat ditambah 3K kuadrat. Nah, cara kita substitusi ini diambil dari cara kakak praktikum. Jadi untuk mengefisiensikan waktu, maka cara ini bisa digunakan. Kita masukkan aja nilai L-nya. Jadi 2 kali 120 min 2K kuadrat ditambah 3K kuadrat. Nah, kalau di sini kita waktu itu pelajarin tentang aljabar. Ini itu bisa kita ubah ke penjabaran persamaan dari A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Maka kita bisa mengubahnya jadi, oke, ini nilai A dan ini nilai B. Lalu kita bisa ubah ini jadi A kuadratnya, maka 120 kuadrat min 2 kali 120 kali 2K ditambah B kuadratnya 2K kuadrat. Lalu kita tinggal jumlahkan saja, ini jadi 14.400 min 480K ditambah 4K kuadrat. Nah, di sini kita udah dapetin nilai dari penyederhanaan dari 120 min 2K kuadrat. Maka kita bisa masukin lagi dari fungsi biayanya itu 2 kali 14.400 min 480K ditambah 4K kuadrat ditambah 3K kuadrat. Ini tinggal kita jumlahin aja semuanya. Ini dikali ke sini, lalu ya itulah. Hasilnya 28.800 min, karena ini itu ada K-nya, jadi tinggal kita masukin 2 ini ke bagian variabel K gitu. Ini dalam kurung 960K min 8, 2 dikali 480K, 2 dikali 4K kuadrat jadi 8K kuadrat, 2 dikali 3K kuadrat jadi 6, jadi ini, yang ini nggak usah dikali 2, karena kita cuma mengkalikan yang ininya aja, dalam kurung aja. Terus ini tetap 3K kuadrat. Ini bisa kita dijumlahin juga, maka dia bisa berubah jadi 11K kuadrat min 960K ditambah 28.800. Oke, kita udah dapat dari metode Lagrange. Hasilnya itu 11K kuadrat min 960K ditambah 28.000. Di sini kita mau ngelakuin turunannya. Pertama itu
Oke, kalau turunan itu di dalam fungsi biaya itu jadinya do TC dibagi sama do K. Lalu kita tinggal turunin aja yang ininya, jadi 22K min 960. Lalu ini bisa kita sama dengan 0, jadi 22K sama dengan 960, K sama dengan 960 bagi 22 sama dengan 43,64. Nah ini karena dia itu ada komanya di belakang, maka kita bisa gunakan pendekatan. Jadi K melakukan pendekatan dengan 43,64. Tuh. Lalu kita ditanya juga hitung biaya minimum tersebut. Kita nggak selesai sampai sini, kita hitung biaya minimumnya. Maka kita akan substitusikan nilai K sama nilai L-nya. Kita udah mendapatkan nilai L-nya itu, kita belum mendapatkan nilai L, tapi kita udah mendapatkan nilai K, yaitu 43,64. Kita substitusiin ke si ini, metode Lagrange-nya. Ke fungsi biayanya. Hitung biaya minimum. TC sama dengan 2L kuadrat ditambah 3K kuadrat. Tapi di sini kita belum mendapatkan nilai L-nya, maka kita akan substitusikan terlebih dahulu nilai K ini ke nilai L. Sini aja lah ya. Lanjutan. K sama dengan 43,64. 43,64. L sama dengan 120 min 2 kali 43,64 sama dengan 120. Lanjut, langsung aja lah ya. 32,72. Sini kita udah dapet nilai L-nya, maka kita masukin si ke TC-nya ini. Ini 2 dikali 32,72 kuadrat ditambah 3 kali 43,64 kuadrat. Sini kita dapat 32,72. Dua dikali 1,076 dibulatkan ditambah 3 dikali 43,64 pangkat 2 1904,4 sama dengan 7.854,4. Maka ini adalah biaya minimumnya. Sini dapat disimpulkan bahwa nilai kombinasi L adalah 32,72 dan
nilai K-nya adalah 43,64 dan nilai minimum adalah 7.854,4. Oke, segitu saja untuk nomor 4. Terima kasih. Halo teman-teman, hari ini aku bakal jelasin nomor 5. Jadi, diketahui 2x 1x2 tambah x3 itu 14. Terus x1 3x2 tambah x3 16. x1 tambah x2 tambah 42x 4x2 jadi hasilnya 20. Terus ini bentuk matriksnya ya. Bisa dilihat kolom A 2 1 1 1 3 1 1 4 1 1 4. Terus yang buat yang X-nya itu ada X1 dan sampai 3, lalu yang B-nya itu 14, 16, 20. Dari mana yang B-nya ini? Dari sini. Dari hasil mereka. Oke, di sini kita mencari determinan matriks A. Jadi ini determinannya dibikin gini dulu. Yang dari si A-nya. Lalu kita giniin. Lalu 2, pokoknya hasilnya jadinya 22 kurang 3 kurang 2 sama dengan 17. Jadi determinan A-nya itu 17. Oke, lanjut ke metode aturan Cramer. Di sini kita mencari X1. Jadi kita ganti kolom pertama itu dengan B. B-nya itu yang ini. Oke, jadi 14. Jadi di A1 itu kolomnya kolom pertamanya 14, 16, 20. Kolom kedua 1, 3, 1. Kolom ketiga 1, 1, 4. Lalu pokoknya hasilnya 8. X2 juga sama gitu. Hasilnya 7. Dan mencari X3 juga sama. Hasilnya 4. Jadi kalau mau output inputnya memenuhi kebutuhan sektor, jadi setiap sektor tuh harus misalnya nih, ini sektor, kalau ini tuh sektor pertanian itu harus 8, terus industri X2 itu harus 7, dan sektor jasa yang terakhir X3 itu harus 4. Itu supaya optimal. Sekian video penjelasan dari kami, Ibu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.